Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi. Dewa Xiaoyan Part 84. Satu tetes sudah cukup, anugerah besar yang Wusan pasti akan simpan di hatinya. Setetes darah abadi ini bukan untuk kekuatan, tapi untuk perlindungan. Terima kasih atas kesuksesanmu. Wusan mengerti jika dia pura-pura menolak pada saat ini, maka hasilnya tidak mungkin immortal lagi. Begitu tidak ada kekuatan abadi, itu hanya dewa pertempuran. Bahkan dewa pertempuran bintang 9, saya khawatir sulit untuk melindungi superstar surgawi secara komprehensif. Ia membutuhkan status darah abadi ini. Melihat Wusan bersikeras bahwa dia hanya membutuhkan status darah abadi, Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memberinya status darah abadi dan kemudian menyingkirkan botol giok. Bagi Xiaoyan hari ini darah abadi bukanlah apa-apa. Apakah itu klon pemakan jiwa atau klon Yuanzhen, esensi darah abadi tidak berpengaruh pada keduanya. Tetapi bagi Wusan, dia menyadari bahwa ini adalah dan betapa berharganya. Status darah abadi ini bukan hanya kekuatan, tetapi juga kualifikasi. Sekali lagi, biarkan dia menembus kualifikasi keabadian Kaisar. Tanpa status esensi darah ini, maka dia tidak akan memiliki harapan untuk menembus keabadian lagi. Tepat ketika keduanya masih berbicara, tiba-tiba ada keributan, dan suara mata anjing segera datang. Bunuh 1000 pisau. Formasi yang mengubah langit ini tampaknya belum hilang. Tampaknya telah menguasai kembali sial. Mata anjing itu juga melihat dengan cemas pada formasi yang mengubah langit yang gelisah, penuh dengan aura destruktif. Fluktuasi sekali lagi, itu bergoyang dari atasnya. Baik Xiaoyan dan Wusan mengangkat kepala mereka secara tiba-tiba, dan pada saat yang sama melihat ke arah area pengubah surga. Itu hampir sesaat ketika mereka berdua bereaksi, dan mata area pengubah surga sudah cerah. Duar! Dari pupil yang dibentuk oleh raunnya, bahkan seberkas sinar yang penuh dengan kekuatan menghancur melonjak keluar, dan arah dari 100 sinar ini menyapu lurus ke arah superstar Tianan. Jangan! Pupil Wusan memerah, dan pupilnya yang keriput dipenuhi rasa takut yang tak terkatakan. Pada saat ini, Wusan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tubuhnya tersapu keras menuju sinar cahaya. Ini menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan fluktuasi kekuatan destruktif ini. Wusan tidak mungkin. Sinar cahaya ini tidak dapat dihalangi oleh tubuh kedaginganmu. Xiaoyan mengerutkan kening dan berteriak keras. Tapi sosok Wusan tidak berhenti sama sekali. Dia putus asa saat ini dan segera meraung momentum yang kuat meledak pada saat yang mendesak ini. Pada saat ini, hatinya sekali lagi diselimuti oleh kekuatan abadi emas dan aura yang menyebar sekali lagi menembus keabadian. Tapi sosok Wusan juga bergegas kebalik tanpa ragu-ragu, mencoba menggunakan hidupnya dan segalanya untuk memblokir kekuatan penghancur ini. Xiaoyan tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa menonton adegan ini tanpa daya. Sinar cahaya menyeliputi sosok Wusan. Tetapi Wusan jelas tahu bahwa jika dia menggunakan tubuhnya sendiri, semua kekuatan tidak akan mampu bersaing dengan mata yang berubah. Bagaimanapun, itu hanya lengan pria sebagai kendaraan. Tapi Wusan masih teguh dan tidak gentar. Maka semuanya akan hancur, gumam Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan. Tapi Xiaoyan tanpa sadar, kelima jarinya sudah mengepal. Perhatikan nomor publik prestise Yu Wen Ling O dan tonton lebih banyak. Karena pada akhirnya Xiaoyan sendiri yang membawa bencana ke Tianan Shangxing. Di balok itu, setelah hanya bertahan selama beberapa napas, sosok Wusan harus hancur olehnya dan berubah menjadi gelembung.
Meski begitu, Wusan pada akhirnya tidak dapat menghentikan balok dari ledakan ke arah Tianan Changxing. Bahkan Xiaoyan tidak bisa. Dia sudah mencobanya sebelumnya, dan mata anjing itu membayar harga yang mahal untuk Xiaoyan. Namun, sosok Xiaoyan masih bergerak tiba-tiba, meskipun tidak ada cara untuk menghentikannya sepenuhnya. Akan lebih baik menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemahkannya sebanyak mungkin. Sayap Wusan muncul. Sosok Xiaoyan berubah menjadi pelangi yang panjang, tetapi kecepatan pemancaran itu sangat cepat, sehingga Xiaoyan bisa mengejar dengan kecepatan hampir penuh. Ketika Xiaoyan ingin menggunakan cara untuk menghentikan pancaran itu, Xiaoyan tiba-tiba mengetahuinya bahwa sinar itu sangat cepat, itu sudah tak terbendung. Tetapi jika sinar itu jatuh pada superstar Tianan, bahkan jika bintang itu tidak akan hancur sepenuhnya, kekuatan semacam ini cukup untuk membunuh semua makhluk di bintang ini. Semuanya dimulai karena aku. Bintang ini aku. Xiaoyan, melindungimu. Mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan tatapan tegas. Jejak dewa jahat muncul di antara alis klon dewa asli dan memakan jiwa. Klon bergabung dengan dewa pada saat yang sama. Dalam hal ini, trik apapun tidak berguna, dan hanya daging yang dapat memblokir sedikit. Maka, sudah waktunya untuk melatih tubuh. Tubuh Xiaoyan berkedip-kedip dengan guntur hitam pemusnahan. Apa yang ingin dia lakukan? Datang lagi. Goyan sedang menonton dari ujung saat ini. Tindakan Xiaoyan tahu bahwa dia akan memainkan operasi yang tidak terduga lagi. Saya melihat sayap emas hitam Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan bergegas ke sinar cahaya tanpa ragu-ragu. Jeritan menyakitkan Xiaoyan datang dari sinar cahaya. Pertama, Martial Godwin runtuh terlebih dahulu, dan kemudian kekuatan penghancur menyapu tubuh Xiaoyan dengan panik. Cicik-cicik, sangat disayangkan bahwa bahkan Void Extinguishing Thunder runtuh dan menghilang di bawah sapuan sinar. Segera kulit dan tubuh Xiaoyan runtuh dengan kecepatan yang merusak. Apa? Rasa sakit dari robekan daging membasuh jiwa Xiaoyan, dan auman Xiaoyan juga bergema di hampaan, dan 3 tanda bintang dari avatar Yuanzhen berkedip liar di antara alis. Hi dan darah yang kuat juga meletus dengan liar pada saat ini, dan daging dan darah yang hancur juga pulih dari kehancuran, dan sinarnya hanyut sebanyak mungkin, menebus Xiaoyan. Sosok Xiaoyan muncul dalam kehampaan sampai seberkas cahaya benar-benar lewat. Pada saat ini, Xiaoyan berlumuran darah, tanpa kulit, dan daging, dan darahnya runtuh, memperlihatkan tulang yang dibungkus daging dan darah. Penampilannya dapat digambarkan secara sangat menyedihkan, dan Hi butuh mendidih di atas daging dan darah Xiaoyan. Awalnya hanya tubuh dan tulang dengan sedikit daging dan darah yang tersisa, dan bahkan jantung yang berdetak kencang di dalam tulang dapat terlihat. Bahkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, di bawah selubung udara putih, dia dengan cepat pulih. Hanya dalam beberapa nafas pendek, tubuh Xiaoyan benar-benar pulih. Void Extinguishing Thunder Vessel. Buka 2 lagi. Mata Xiaoyan bersinar saat ini. Metode kultivasi ekstrim ini tentu bukan yang dia inginkan, tapi itu satu-satunya cara untuk menghentikannya. Mata Xiaoyan meledak menjadi cahaya, tetapi pada saat itu tubuh Xiaoyan yang pulih tidak berhenti, tetapi sekali lagi menyapu sinar cahaya yang menyapu ke arah superstar surgawi. Sekali lagi, dia terjun ke baloknya, dan mata anjing itu hanya bisa menatap kosong ke pemandangan ini. Saya telah melihat orang gila, tetapi saya belum pernah melihat orang gila seperti Xiaoyan. Jeritan Xiaoyan terus datang, dan metode ini hanya bisa digunakan untuk melemahkan kekuatan balok sekali, dan untuk selamanya. Sayangnya, jaraknya terlalu pendek. Ketika Xiaoyan yang memblokir di depannya untuk ketiga kalinya, dia susah mencapai Tianan, superstar.